Setelah Anda belajar tentang materi akuntansi perusahaan dagang, berikutnya Anda diharapkan dapat menghitung jumlah persediaan barang dagang dengan metode tertentu. Mari kita mulai. Persediaan barang dagang dihitung, salah satunya adalah untuk melindungi persediaan dari pencurian ataupun kerusakan. Ya. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan dagang, antara lain dengan mencermati purchase order atau pesanan pembelian, kemudian laporan penerimaan barang ketika barang tersebut sudah diterima, dan yang terakhir adalah mencocokkan antara laporan penerimaan barang, purchase order atau pesanan pembelian dengan faktur pemasok. Nah, tujuan berikutnya ketika kita harus mengendalikan persediaan ini adalah kita juga perlu melaporkan persediaan dalam laporan keuangan. Untuk memastikan keakuratan jumlah persediaan yang dilaporkan, perlu dilakukan perhitungan fisik. Alasan dilakukannya perhitungan fisik pada dua sistem yang berbeda, yaitu perpetual dan periodik, yang sudah kita pelajari di akuntansi perusahaan dagang materi sebelumnya. Perpetual system perlu dilakukan perhitungan fisik. Kenapa? Untuk memeriksa keakuratan catatan persediaan. Ingat, dalam sistem perpetual selalu mengupdate jumlah persediaan secara berkala setiap kali ada transaksi. Nah, perhitungan fisik ini gunanya hanya untuk mengkonfirmasi bahwa yang dicatat sudah sesuai dengan fisiknya. Yang kedua adalah untuk mengetahui jumlah persediaan yang hilang, entah itu karena ada pencurian ataupun ada yang terbuang. Pada sistem periodik, perhitungan fisik digunakan untuk menentukan jumlah persediaan di tangan yang ada pada kita. Yang kedua, menentukan harga pokok penjualan pada periode tersebut. Ingat, pada sistem periodik tidak ada akun yang secara update mencatat persediaan, maka perlu dilakukan perhitungan fisik. Nah, mari kita masuk ke contoh soal. Diketahui di sini satu perusahaan, ya, dia membeli 3 televisi pada tanggal 3 Februari, 5 Maret, dan 22 Mei. Masing-masing televisi yang dibeli juga memiliki harga atau biaya masing-masing. Ada $700, $750, dan $800. Kemudian perusahaan menjual TV yang dibelinya pada 3 Februari dan 22 Mei, maka biaya atau harga pokok penjualannya adalah 700, 800, yaitu 1.500. Kemudian persediaan akhirnya tinggal berapa? Tinggal yang tanggal 5 Maret yang belum terbeli, $750. Kita gunakan contoh soal sebagai berikut, Ishikawa. Dengan soal ini, Ishikawa melakukan perhitungan secara periodik. Perhitungan fisiknya menunjukkan bahwa ada penjualan 550 unit dan memiliki 450 unit dalam persediaan. Mari kita hitung. Ada berapa metode perhitungan biaya persediaan? Dulu ada 3, FIFO, LIFO, dan average. Namun, LIFO atau less in first out tidak lagi digunakan karena relevansinya, utamanya pada perusahaan yang menerapkan sistem fresh goods, ya, atau barang-barang yang sifatnya mudah rusak dalam waktu cepat. Maka tidak bisa jika pembelian atau stok yang di awal justru dikeluarkan di akhir,
maka akan terjadi kerusakan. Metode perhitungan biaya persediaan yang paling relevan ada dua, FIFO dan average cost. FIFO sendiri dibagi menjadi dua, perpetual periodik. Average cost juga demikian, ada perpetual dan periodik. Pada sistem FIFO, barang atau stok yang dibeli di awal, yang pertama kali, maka itu yang akan dikeluarkan atau dijual lebih dulu. Mari kita bahas yang pertama adalah FIFO periodik. Berdasarkan contoh soal tersebut, bagaimana kita bisa mendapatkan nilai dari persediaan akhir? Pada soal sudah diketahui jumlah yang terjual adalah 550 unit. Sedangkan unit yang tersedia untuk dijual adalah 1000 unit. Maka sisanya adalah 450 unit. 550 unit yang terjual pada sistem FIFO kita ambil dari stok yang awal, yaitu 100, 200, dan 250. 400 unit pada tanggal 27 November masih utuh karena itu adalah stok persediaan yang di tanggal paling terakhir. Stok yang berikutnya tanggal 24 Agustus tersisa 50 unit. Unit cost di sini mengikuti sesuai soal. Maka diperoleh total cost atau biaya total dari persediaan akhir adalah $5.800. Harga pokok penjualan dapat kita peroleh dengan barang tersedia untuk dijual, total cost-nya 12.000 dikurangkan dengan persediaan akhir. Maka diperoleh harga pokok penjualan sebesar $6.200. Ini adalah cara menghitung dengan sistem FIFO periodik. Pada sistem FIFO perpetual, kita perlu membuat satu tabel yang berisi tanggal pembelian, harga pokok penjualan, dan saldo persediaan. Di dalam kolom juga masing-masing terdapat jumlah unit, harga atau biaya, dan perhitungannya. Pada transaksi 1 Januari terdapat persediaan awal, maka langsung kita tuliskan di kolom saldo persediaan. Transaksi berikutnya 15 April terdapat pembelian 200 unit, kita catat di kolom pembelian. Kemudian jangan lupa kita catat juga di kolom saldo persediaan. Perlu diingat, dalam sistem perpetual FIFO, persediaan sebelumnya harus ditulis ulang, kemudian diupdate dengan persediaan yang baru dibeli, ditulis lagi di bawahnya. Tanggal 24 Agustus pembelian 300 unit, jangan lupa dicatat juga di kolom saldo persediaan. Ingat, saldo persediaan transaksi sebelumnya harus ditulis ulang kembali di tanggal ini. 10 September terdapat penjualan 550 unit. Tuliskan pada kolom harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Kita menjual dengan sistem perhitungan persediaan FIFO, maka first in first out, barang atau stok yang berada di awal akan dikeluarkan lebih dahulu atau dijual lebih dulu. Stok yang awal adalah 100 unit. Keluarkan 100 unit, 200 unit, sisanya adalah 250, kita ambil dari 300 ini.
Kenapa harus ditulis satu persatu? Karena harga atau biayanya berbeda. Mulai dari $10, 11, dan $12 berbeda-beda. Jika sudah kita tuliskan di sini penjualannya, jangan lupa menuliskan stok yang tersisa pada kolom saldo persediaan. Transaksi berikutnya 27 November, terdapat pembelian 400 unit, kita tuliskan dalam kolom pembelian dan kolom saldo persediaan. Nah, kita peroleh jumlah persediaan akhir adalah total biayanya $5.800, jumlah yang sudah terupdate. Sedangkan harga pokok penjualan kita peroleh dengan menjumlahkan seluruh jumlah yang berada di kolom harga pokok penjualan. Kita peroleh angka $6.200. Masih dengan contoh soal yang sama, berikutnya kita membahas dengan sistem average cost atau metode biaya rata-rata. Average cost dibagi menjadi dua, ada sistem perpetual dan periodik. Pada sistem periodik disebut dengan rata-rata tertimbang. Pada sistem perpetual, average cost biasanya disebut dengan moving average atau rata-rata bergerak. Pada sistem average periodik, yang perlu diingat adalah kita pasti akan membagi total biaya dari barang yang tersedia untuk dijual dibagi dengan total unit barang tersedia untuk dijual. Untuk apa? Untuk mendapatkan biaya rata-rata. Masih dengan contoh soal yang sama, kita akan menghitung jumlah persediaan dengan average periodik. Nah, ingat total cost dibagi dengan jumlah unit. 12.000 dibagi dengan 1.000 unit. Kita peroleh $12 biaya rata-ratanya. Dikalikan 450 unit, yaitu sisa persediaan. Untuk menghitung harga pokok penjualan, cukup dengan mengurangkan total cost dari barang tersedia untuk dijual dikurangkan dengan total cost dari persediaan akhir. Maka sudah diperoleh angka $6.600 harga pokok penjualannya. Ya, kita beranjak ke average cost dengan sistem perpetual atau disebut juga dengan moving average. Dalam sistem moving average, yang perlu diperhatikan adalah perhitungan yang teliti pada biaya rata-rata dari barang yang ada di saldo persediaan ini. Contoh, 1 Januari terdapat saldo persediaan, kita tuliskan dalam kolom saldo persediaan. Kemudian 15 April terdapat pembelian 200 unit, kita masukkan ke kolom persediaan. Persediaan jumlah unitnya pasti akan bertambah 100 plus 200, yaitu 300 unit. Biaya $10,667 kita peroleh dari $1.000 ditambah $2.200 dibagi dengan 300 unit. Contoh berikutnya, tanggal 24 Agustus, terdapat pembelian 300 unit. Kita catat saldo persediaannya. Harga atau biaya $11,333 diperoleh dengan menjumlahkan $3.200 plus $3.600
dibagi dengan 600 unit. Oke. Transaksi berikutnya 10 September, penjualan 550 unit. Langsung kita ambil dari persediaan 600 unit di saldo. Kenapa langsung? Kenapa tidak dipecah-pecah seperti FIFO? Karena dalam sistem biaya rata-rata, moving average, harganya atau biayanya hanya satu, yaitu 11,333 dolar. Jangan lupa dihitung saldo persediaannya yang tersisa. Kemudian transaksi yang terakhir terdapat pembelian 400 unit. Jangan lupa dihitung saldonya di sebelah kanan. 400 ditambah 50, 450 unit. 12,816 dolar diperoleh dari 567 dolar ditambah 5.200 dolar dibagi dengan 450 unit. Jumlah persediaan akhir di sini kita peroleh 5.767 dolar. Ini adalah nilai persediaan yang terupdate. Karena kita menggunakan sistem perpetual. Harga pokok penjualan kita peroleh 6.233 dolar. Demikian penjelasan tentang perhitungan persediaan dengan metode FIFO dan average. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan yang berikutnya. Terima kasih.